Mari tabayun berjamaah. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bahtera Nabi Nuh terbuat dari apa? Sebetulnya, apakah dari kayu, atau dari bahan lain? Pertanyaannya sederhana. Jika betul Nabi Nuh pada masa itu memasukkan semua hewan ke dalam bahteranya, lalu bagaimana dengan hewan pemakan kayu? Contohnya, rayap. Rayap juga bisa menyebabkan kerusakan pada bangunan dan struktur kayu dan jadi hama bagi kehidupan manusia. Tahukah kamu, rayap adalah serangga purba yang sudah ada sejak 200 juta tahun, bahkan masih hidup hingga saat ini. Diketahui terdapat 2.500 spesies rayap di seluruh dunia yang dibagi jadi 6 famili, 15 subfamili dan 200 genus. Baik, pertanyaan ini pasti mudah dijawab. Lalu bagaimana dengan yang ini? Kemudian Allah menyuruh Nabi Nuh ketika tanur memancarkan air, masukkanlah semua hewan ke dalam bahtera. Analogik sederhana. Apakah mungkin Nabi Nuh sempat memasukkan semua hewan? Padahal air sudah disemprotkan. Bayangkan seberapa cepat air tersebut. Itu kan mukjizat. Jika benar itu mukjizat, lalu bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari situ? Dan mengapa Allah menyuruh kita untuk tabayun? Apa itu tabayun? Mencari tahu kemudian memverifikasinya. Jika itu mukjizat, pupus semua penelitian kita. Artinya semua kejadian itu pasti melalui proses dan ada tahapan-tahapannya. Walaupun sebenarnya Allah mudah untuk melakukan sesuatu hal di luar ability manusia. Namun, setiap kisah Nabi atau Rasul itu pasti melalui proses. Karena seorang Nabi dan Rasul melakukan hal apapun dengan kemampuannya. Seorang Nabi dan Rasul itu bukan manusia yang manja, sedikit-sedikit mukjizat. Tidak seperti itu sahabat. Mereka sama seperti kita, berjuang dan bekerja keras. Namun tentunya atas izin Rob semesta alam. Baik, saya akan berikan sedikit referensi intuisi yang telah saya rangkum. Jangan dulu bermain logika. Nabi Nuh diperkirakan hidup 4.000 tahun sebelum Masehi. Dan dia dikenal sebagai petani pertama. Di sana disebutkan kalimat tanur. Apa itu tanur? Ada berbagai macam versi tentang ini. Namun lebih jelasnya tanur adalah dapur yang dipanaskan untuk pengolahan biji logam. Jika kita jeli, untuk apa Nabi Nuh ada di dekat tanur? Jelas, untuk mengolah logam. Hal ini selaras dengan zamannya Nabi Nuh, di mana orang-orang pada masa itu 4.000 tahun sebelum Masehi, sudah banyak mengkreasikan logam. Maka disebut dengan zaman logam. Saya kembalikan kepada sahabat semua. Menurut sahabat, lebih masuk akal yang mana? Sejauh perjalanan kisah para nabi, pasti Allah mengujinya berdasarkan kemampuannya, serta tren pada masanya. Bahtera Nabi Nuh terbuat dari kayu, ataukah logam? Kenapa kayu tersebut dilapisi dengan aspal? Apakah beliau hendak mencetaknya? Nantikan di video selanjutnya.